Jelang lawan Newcastle, Arteta dilema main aman atau main agresif. Martin Odegaard siap perkuat Arsenal lawan Newcastle United. Akankah Arsenal dihantui posisi runner-up lagi? Arteta berharap Bukayo Saka perpanjang kontrak di Arsenal. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Jelang lawan Newcastle, Arteta dilema main aman atau main agresif. Mikel Arteta berada di persimpangan. Setelah dua laga besar melawan Liverpool dan Manchester City, banyak yang menilai sang pelatih terlalu berhati-hati. Arsenal memang tidak kalah, namun juga gagal menang dalam laga-laga yang bisa menentukan arah persaingan gelar. Kini, jelang lawatan ke markas Newcastle United, tekanan gelar Arsenal tampil lebih berani kembali menguat. Kritik itu tidak datang tanpa alasan. Dalam dua laga melawan rival besar tersebut, Arteta menurunkan kombinasi lini tengah yang lebih fungsional ketimbang kreatif. Declan Rice, Martin Zubimendi, dan Mikel Merino. Tanpa seorang kreator sejak awal, serangan Arsenal kerap tumpul dan terlalu mudah ditebak. Padahal, Eberechi Eze yang baru bergabung menunjukkan potensi besar untuk memberi warna berbeda. Arteta mengakui dilema itu. Ia mempertanyakan kesiapan Eze bermain penuh, mengingat kondisi fisik dan adaptasi sang pemain yang belum sepenuhnya stabil. Namun, fakta bahwa kehadiran Eze langsung mengubah ritme permainan melawan City, memperlihatkan betapa pentingnya kreativitas di lini tengah Arsenal. Masuknya Eze di babak kedua melawan Manchester City menjadi titik balik. Dalam waktu singkat, ia membantu Arsenal menyamakan kedudukan melalui assist untuk Gabriel Martinelli. Pergerakannya di antara garis lawan dan kemampuan menerima bola dalam posisi siap menyerang memberi Arsenal fluiditas yang sebelumnya hilang. Contoh sederhana terlihat dari satu momen Eze menerima umpan dari Rice, berputar cepat lalu mengalirkan bola ke Bukayo Saka. Dalam 3 sentuhan, Arsenal sudah masuk kotak penalti City. Transisi cepat seperti ini jarang terlihat saat Arsenal mengandalkan trio gelandang yang lebih bertahan. Namun, lawan berikutnya bukan sembarang tim. Newcastle United dikenal pressing tinggi dan blok pertahanan disiplin. Di St. James Park, atmosfer dan intensitas bisa dengan cepat membungkam tim tamu yang lambat bereaksi. Sejak kemenangan 2-0 Arsenal pada Mei 2023, mereka belum mencetak gol lagi dalam 3 kunjungan terakhir ke sana. Martin Odegaard siap perkuat Arsenal lawan Newcastle United. Arsenal mendapat kabar positif jelang lawatan ke markas Newcastle United pada lanjutan Liga Inggris pada Minggu 28 September. Pelatih Mikel Arteta memastikan kapten tim Martin Odegaard kemungkinan besar sudah bisa kembali bermain. Martin akan berlatih bersama kami dalam 2 hari ke depan, jadi mudah-mudahan dia bisa tersedia untuk pertandingan nanti, kata Arteta yang dilansir laman resmi klub pada Jumat. Odegaard sebelumnya absen dalam 3 pertandingan terakhir akibat cedera bahu. Kehadirannya dinilai penting untuk membantu Arsenal yang kini berada di posisi kedua klasemen, memperkecil jarak 5 poin dari pemuncak Liverpool. Selain Odegaard, Arteta juga memberi kabar terkait kondisi Bukayo Saka. Winger timnas Inggris itu baru pulih dari cedera hamstring dan sudah tampil penuh di laga Piala Liga melawan Port Vale pada Rabu lalu. Saka dalam kondisi baik dan bisa dimainkan, ujar Arteta. Namun, Arteta belum bisa memberi kepastian mengenai kondisi Noni Madueke. Pemain sayap berusia 22 tahun itu mengalami cedera lutut akhir pekan lalu dan berpotensi absen beberapa pekan. Arsenal sendiri tengah dalam performa solid di lini pertahanan, hanya kebobolan 2 gol dalam 7 laga di semua kompetisi. Arteta berharap konsistensi itu berlanjut saat menghadapi Newcastle yang baru mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan liga. Akankah Arsenal dihantui posisi runner-up lagi? Mantan pemain sayap Theo Walcott baru-baru ini mengatakan ia harus mengubah prediksinya untuk perebutan 4 besar Liga Primer setelah melihat mantan timnya Arsenal bermain imbang 1-1 dengan Manchester City. Beberapa hari yang lalu pertandingan tampak berakhir dengan kekalahan bagi Arsenal ketika Erling Haaland mencetak gol di menit ke-9. Tetapi kecemerlangan Gabriel Martinelli di masa injury time membantu tim tuan rumah mempertahankan 1 poin. Gol penyimbang Martinelli di menit-menit akhir juga membantu Mikel Arteta menjadi manajer pertama
Ia mencatatkan 5 pertandingan tak terkalahkan berturut-turut melawan Pep Guardiola. Sebelumnya, musim dimulai, Walcott memprediksi Arsenal akan finish di posisi ketiga Liga Premier Inggris pada musim 2025-2026 di belakang Liverpool dan Manchester City. Namun, performa dan kualitas pemain baru The Gunners saat ini seperti Eze, Zubimendi, Mosquera, dan sampai batas tertentu Gyökeres telah membuatnya berubah pikiran. Sebelum musim resmi dimulai, saya memprediksi Arsenal berada di posisi ketiga. Bahkan sebelum bursa transfer musim panas 2025 ditutup. Sekarang saya yakin mereka akan finish di posisi kedua. Tentu saja saya ingin Arsenal berada di posisi yang lebih tinggi. Arsenal pasti akan bersaing ketat, bahkan memimpin klasemen untuk waktu yang lama dan lebih siap untuk menaklukkan Liga Champions. Banyak penggemar The Gunners tidak menyukai pilihan Walcott karena selama 3 musim berturut-turut, tim mereka hanya menjadi runner-up. Dengan investasi besar baru-baru ini, Arteta diharapkan dapat membantu tim tuan rumah mengalahkan Liverpool dan Manchester City untuk mencapai puncak klasemen untuk pertama kalinya setelah penantian bertahun-tahun. Arteta berharap Bukayo Saka perpanjang kontrak di Arsenal. Saliba baru saja menyetujui perpanjangan kontrak berdurasi 5 tahun dan diperkirakan segera menandatangani kesepakatan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Bek asal Prancis itu menjadi pemain terbaru yang berkomitmen terhadap Arsenal, menyusul Ethan Nwaneri, Gabriel Magalhaes, dan Miles Lewis-Kelly. Mikel Arteta menegaskan bahwa Arsenal juga berupaya mengikat Bukayo Saka dengan kontrak baru. Ia optimistis kesepakatan akan segera tercapai. Saya akan sangat menyukainya, kata Arteta. Dari yang saya tahu, dia adalah pemain yang sangat bahagia dan bangga berada di sini. Dengan peran besar yang dimilikinya di klub, semoga hal ini bisa segera terwujud. Selain aktif mendatangkan 8 pemain baru pada bursa transfer musim panas lalu, Arsenal juga menjadikan perpanjangan kontrak para bintang sebagai prioritas utama. Direktur olahraga Andrea Berta memimpin negosiasi tersebut, sementara Arteta merasa puas dengan komitmen yang ditujukan oleh para pemainnya. Saya sangat senang karena setiap kali berdiskusi dengan pemain, hal pertama yang mereka sampaikan adalah ingin tetap bersama kami, ingin menang bersama kami, dan ingin terus berkembang di lingkungan ini, ujar Arteta. Itu hal positif yang tidak selalu dimiliki semua klub. Ini menunjukkan Arsenal berhasil membuat pemain serta staf merasa sangat berharga dan bahagia di sini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!